Pasien di sini paling muda itu usia 1 tahun, paling tua itu usia 18 tahun. Ya. Remaja ya? Iya. Dan setiap harinya itu nggak kurang dari 10, kadang sampai 17, 20, 24, 25, sampai 30. Ini fullnya sampai 30 anak-anak. Kalau untuk dewasa fullnya sampai 15. Untuk saat ini aja ini ada 70 orang. Setiap hari itu pasien sama pendampingnya, coba bayangkan untuk makan mereka sehari 3 kali aja itu udah mengeluarkan dana berapa gitu. Tapi hitungan matematika Allah dengan manusia itu sangat jauh berbeda. Orang pada bertanya, kamu dari mana ini untuk operasional sehari? Kamu bilang dari Allah. Karena kamu yakin dari awal kamu berdiri sampai sekarang memang dari Allah. Dari mereka-mereka yang datang diutus oleh Allah, diketuk hatinya bisa datang ke sini. Nah itu, makanya saya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya Allah, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih saya diberikan kesehatan, umur panjang. Terima kasih saya diberikan orang-orang yang datang ke sini tanpa aku meminta tapi Engkau hadirkan gitu ya. Dan terima kasih juga ya Allah gitu. Apapun yang saya butuhkan untuk mereka saya tidak minta tapi Engkau berikan gitu. Itu setiap hari saya selalu bersyukur dan setiap hari saya selalu mengajarkan kepada anak-anak atau pasien dewasa atau orang tuanya harus selalu bersyukur dalam keadaan apapun gitu. Entah itu diberikan penyakit, entah itu diberikan kesehatan, entah itu kehilangan, tetap kita itu harus bersyukur karena ada hikmahnya di balik kejadian-kejadian itu. Seperti saya bisa seperti ini, sini ada hikmah. Ini saya bersyukur kepada Allah walaupun Allah mengambil anak saya. Karena apa? Waktu dulu saya tinggal di Jakarta itu saya mementingkan diri sendiri, hanya keluarga. Saya tidak pernah mementingkan orang lain. Yang susah, yang sakit, itu tidak pernah sama sekali. Blank sama sekali. Allah memberikan saya keleluasaan rezeki, saya bisa kerja. Akhirnya saya dapat uang itu hanya untuk diri sendiri. Padahal ada hak-hak untuk orang yang membutuhkan. Nah disitulah akhirnya saya melahirkan anak yang kedua. Disitulah Allah memberikan cobaan yang sangat panjang, yang akhirnya saya bisa di Cicendo. Dari Cicendo saya baru sampai ke RSAS. Di RSAS akhirnya saya tidak pulang-pulang selama 2 tahun setengah. Disitulah pelajaran yang sangat berharga buat saya. Saya tertekuni belajar pelajaran itu yang akhirnya tanpa sengaja saya juga belajar. Saya juga nggak tahu kalau saya bakal seperti ini. Saya tidak tahu blank sama sekali. Saya tidak punya basic apa-apa. Sekolah pun saya tidak. Tapi saya harus bisa dan belajar. Saya harus bisa jadi dokter, perawat, psikolog, menjadi ibu, menjadi bapak. Karena mereka ini dari ratusan ini, saya menjadi tulang punggung. Yang alhamdulillah dibantu dengan para sedekaholi. Tapi alhamdulillah waktu itu ya terus terang saya jujur ini, saya menemukan lembaga yang benar-benar sangat membantu saya. Setelah anak mau meninggal, waktu itu baru mau setahun meninggal lah, saya dibantu dengan percikan iman itu. 1 bulan saya diberikan 100.000. Saya datang sambil gendong anak, saya datang sambil membawa berkas-berkas gitu ya, data anak saya, data KTP, fotokopi gitu ya. Saya datang ke lembaga itu, berikan berkas, pulangnya saya dikasih 100.000. Itu untuk susu anak saya. Setiap bulan itu saya dapatkan sampai anak saya meninggal. Karena saya ingin anak saya ada gizinya, susu. Makanya sekarang alhamdulillah Allah kirimkan susu yang banyak banget untuk anak-anak ini. Susunya susu Pediasur, coba yang mahal. Dulu anak saya dengan SGM. Perjalanan hidup saya. Bayangin, 2 tahun lebih kamu tidak pernah berkumpul dengan keluarga itu lebaran itu. Terus kamu nggak pernah yang namanya bikin opor atau daging atau apa, itu nggak pernah sama sekali. Itu dikontrakan itu, dikontrakan. Tapi sekarang ini gitu lebaran aku berkumpul dengan mereka. Ini kan anak-anak kanker orang tuanya, itu lebaran itu. Ada opor, ada rendang, opor ayam, segala makanan itu. Baju baru buat anaknya, buat orang tuanya. Bayangin, makanan berlimpah.
sakit benar kalau mengingat masa lalu dengan perjalanan saya, perjuangan saya. Di kontrakan pun saya tidak punya lemari, tidak punya kompor. Kasur aja, kasur taruh di kardus. Saya berikan anak-anak ini lemari. Saya berikan dia meja untuk menyimpan makanan. Saya berikan peralatan mandi. Saya tanya, pasien baru datang, bawa sabun nggak? Ada sabun nggak? Ada anduk? Karena saya datang dari Garut, kedua rumah sakit itu saya tidak punya anduk. Baru ingat yang seperti itu. Sekarang pun ada gitu ya, anak lagi seminggu ini yang diberikan yang terbaik itu 4 meninggal gitu ya. Nah salah satunya yang kelima ini sekarang ada di rumah sakit sedang koma, dia retinoblastoma kanker mata dua-duanya gitu ya. Yang diberikan yang terbaik itu menurut Amu semuanya membuat Amu terkenang, terkesan dan sakit gitu ya. Jadi gini, pas lahir anak kedua itu memang entah genetik, entah apa, Amu juga tidak ngerti ya. Dari usia 8 bulan itu anak itu udah mulai demam, dibawa ke puskesmas, ternyata sembuh. Dalam 2 minggu demam lagi, yang akhirnya awalnya ada benjolan kelenjar getah bening di leher. Pengobatan kelenjar getah bening selama 1 tahun itu sembuh. Tiba-tiba anak itu terbentur ke tembok. Kepalanya ini terbentur ke tembok, akhirnya menangis sekencang-kencangnya, bahkan menangisnya itu tidak ada suaranya, yang akhirnya anak Amu itu seminggu langsung demam. Dari situ demam nggak turun-turun, bahkan turun cuma sehari 2 hari demam lagi. Ternyata pas dilihat di yang gelap itu si matanya itu ada titik kuning. Amu bawa ke beberapa dokter, belum ke rumah sakit, ke ahli mata juga, katanya ini mah titisan dari Allah lah apalah gitu ya, atau kayak rabun atau apa gitu. Nah akhirnya berubah gitu ya, jadi juling. Nah setelah jadi juling itu si putihnya itu jadi merah. Setelah merah itu ketutupi semua, lama-lama akhirnya menonjol keluar akhirnya segede gini matanya itu. Nah akhirnya segede gini karena Amu itu memang waktu itu sudah habis-habisan lah semuanya gitu ya, karena ke alternatif dulu, akhirnya pecah si matanya itu, pecah. Nah dibawalah ke Cicendo. Dari Cicendo itu karena dulu udah ke Cicendo waktu titik kuning itu dibilang ini udah kanker, udah stadium 4 gitu, ini harus segera dioperasi. Cuman Amu nggak mau operasi karena kan takut, karena masih keadaan baik kan. Nah akhirnya memudar gitu, gede pecah si mata yang hitamnya itu kan mengering kan, keluar nonjol, pecah jadi kedorong gitu. Akhirnya dibawa ke Cicendo. Dari Cicendo Amu dimarahin, anak rawat inap setelah 2 minggu. Dari situ barulah dibawa ke RSAS untuk menjalani kemoterapi dulu. Sama sekali bertahun-tahun itu ditengok sama keluarga ya, sama adik sama kakek itu hanya 1 kali. Padahal Garut Bandung nggak jauh, tapi cuma 1 kali lah itu ditengok. Dan itu pun gitu ya, ditengok kami ngontrak di Cibarengkok di 1 rumah panggung di atas juga gitu. Anak itu meminta pulang, Amu pengen pulang, pengen naik mobil putih. Nah setelah dari situ 2 bulan langsung meninggal. Itu. Jadi sejarah-sejarah itu ya memang terasa gitu. Kenapa Amu tinggal di sini, menguatkan mereka 24 jam nunggu mereka, karena pengalaman Amu itu memang tidak ada saudara, tidak ada orang yang menguatkan gitu. Akhirnya pengalaman itu Amu bisa menguatkan kepada anak-anak Amu, saudara-saudara Amu yang sekarang tinggal sama Amu. Nah, itu. Amu mah bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, Neng. Amu mah hanya ketitipan dari Allah gitu ya, yang amanah gitu, yang memang ini harus dijalankan gitu. Ini berat sebenarnya amanah ini. Belum tentu siapapun gitu bisa gitu mengemban amanah ini. Tapi insya Allah gitu ya, selagi saya masih hidup, saya sehat, saya akan terus bersama mereka. Karena saya orang Garut, bisa pulang di Garut, tapi saya nggak bisa. Saya tetap
sama mereka karena kehidupan saya dengan mereka. Tiap hari saya belajar dengan mereka. Satu, karakter mereka itu berbeda-beda. Kedua kan sifatnya atau sehari-hari itu pasti berbeda-beda. Disitulah Allah menguji saya itu. Tapi insya Allah saya kuat, saya bisa mengatasinya. Walaupun mereka istilahnya menjengkelkan saya gitu. Tapi saya harus kuat, saya harus bisa. Karena ini ujian gitu buat saya. Coba kamu sampai di mana nih diuji sama orang ini. Kamu sampai di mana diuji sama orang ini. Sobat, sehari-hari kan 70 orang gitu yang harus saya urus gitu ya. Yang saya harus benahi pola pikirnya mereka itu. Tapi alhamdulillah gitu. Saya kuat, saya insya Allah mampu. Saya udah gak ada amarah sama sekali. Yang ada saya bersyukur. Diberikan cobaan, diberikan amanah. Ya Allah, saya terima kasih ya Allah. Saya bersyukur saya harus bisa lebih kuat lagi. Saya harus bisa memahami karakter mereka gitu. Intinya mah yang harus lebih ditingkatkan itu rasa syukur. Dalam keadaan apa? Untuk ibu-ibu di luar sana yang mengalami kehidupan seperti saya, anaknya diberikan ya anugerah gitu ya. Sebenarnya ini anugerah gitu ya, anugerah yang terindah yang Allah berikan buat saya atau buat ibu-ibu di luar sana. Mereka harus semangat berjuang untuk anak. Mereka harus bisa memahami kondisi anak dan mereka harus tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Insya Allah akan memberikan yang terbaik. Allah akan memberikan kebahagiaan di balik semua yang ibu-ibu di luar sana alami. Kamu sayang, kamu memahami, kamu merasakan ibu-ibu di luar sana yang punya penyakit, anaknya punya penyakit kanker. Kamu tahu bagaimana perasaannya dan bagaimana gitu setiap hari bolak-balik ke rumah sakit itu, bagaimana keadaan kondisi di rumah sakit merawat anak itu. Makanya ibu-ibu di sana juga, di luar sana, kalau misalkan ibu-ibu ingin berbagi gitu ya, berbagi cerita atau apapun, silahkan boleh datang ke Ambu, silahkan boleh curhat, istilahnya mah ya, ngadongeng, mangga, monggo gitu. Itu kuncinya ibu-ibu, tetap harus bersyukur. Allah memberikan anugerah apapun, sebenarnya ini anugerah yang terindah buat saya. Itu aja. Tapi mudah-mudahan sih ada keajaiban ya. Tapi saya yakin lah dia bakal sehat lagi, dia bakal kayak orang-orang lain lah.